Excellency Ministers and distinguished representatives from international organizations, ladies and gentlemen. I am pleased to join this ministerial forum and thanks to the Netherlands, the elders, the G7 Plus, and the Pathfinders for taking such excellent initiative in organizing this event. The topic of our discussions becomes very crucial as we are less than a decade away from achieving the 2030 Social Development Agenda, in particular the 16th plus goal, access to justice for all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan bahagia. Saya, Yangnes Nalita, peserta pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 tahun 2021 sebagai Project Leader terkait proyek perubahan tentang pengelolaan kerjasama luar negeri di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hubungan masyarakat, pemberitaan, layanan advokasi hukum, administrasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi antara lain pembinaan pelaksanaan administrasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri. Bagian kerjasama luar negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan administrasi kerjasama luar negeri serta pengelolaan administrasi hibah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan menyelenggarakan fungsi penyiapan pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, pengelolaan data, dan evaluasi kerjasama bilateral, kerjasama regional, dan kerjasama multilateral dengan negara-negara dan organisasi atau badan-badan internasional, serta pengelolaan administrasi hibah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengelolaan kerjasama luar negeri di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sangat diperlukan demi kelancaran dan tertibnya seluruh kegiatan kerjasama luar negeri di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mulai dari perencanaan, implementasi, sampai dengan pemantauan dan evaluasi. Pengelolaan kerjasama luar negeri dipusatkan di Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, bagian kerjasama luar negeri. Dalam hal ini, administrasi yang sangat perlu disentralisasikan di Biro Humas, Hukum dan Kerjasama. Mengapa? Karena Kementerian Hukum dan HAM terdiri dari 11 unit eselon 1, 33 kantor wilayah, dan 881 unit pelaksana teknis dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, pengawasan dan pendampingan dalam pengelolaan kerjasama luar negeri terkait administrasi kerjasama luar negeri, data kerjasama, dan hibah sangat diperlukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini sebagian sudah tercantum di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang penataan kerjasama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Inilah laporan implementasi proyek perubahan dari Saudari Yongnes Nonita, peserta pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2, Angkatan 24 tahun 2021. Laporan implementasi proyek perubahan dari Project Leader Yangnes Nalita terkait pengelolaan kerjasama luar negeri di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah selesai seminar rancangan proyek perubahan pada tanggal 1 Oktober 2021 yang lalu, selanjutnya Project Leader telah melakukan beberapa tahap terkait proyek perubahan, yakni mengidentifikasi seluruh anggota untuk menjadi tim efektif. Yang kedua,
membuat surat keterangan atau surat keputusan terkait tim efektif, dan mengadakan kick-off meeting terkait dengan proyek perubahan yang akan dilakukan selanjutnya. Output pertama yaitu surat edaran Sekretaris Jenderal. Tahap-tahap yang dilakukan adalah mengadakan rapat-rapat dengan unit terkait dan juga menyusun draft surat edaran Sekretaris Jenderal terkait dengan pengelolaan kerjasama luar negeri di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Output yang kedua yaitu draft revisi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 65 tahun 2016 dengan mengadakan tahapan-tahapan yaitu mengadakan rapat-rapat dengan unit-unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, juga menyusun draft revisi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 65 tahun 2016 tentang penataan kerjasama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan output yang ketiga adalah workshop mengenai diplomasi dan negosiasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi terkait diplomasi dan negosiasi kepada seluruh pemangku pejabat kehumasan, utamanya pemangku kerjasama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Hiarie, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Mendukung penuh proyek perubahan dari Saudari Youngest Nonita tentang pengelolaan kerjasama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Saya Linggawati Hakim, staf khusus Menteri Bidang Hubungan Luar Negeri, mendukung penuh proyek perubahan yang sedang disiapkan oleh Saudara Youngest Nonita beserta PKM 2 Angkatan 24 dengan judul Pengelolaan Kerjasama Luar Negeri di Lingkungan Kemenkumham. Semoga hal ini membawa manfaat bukan hanya bagi instansi Kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga bagi Saudara Noni sendiri agar ini menjadi satu capaian untuk meniti karir lebih lanjut di Kemenkumham. Selamat dan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dahana Putra, staf ahli bidang hubungan antar lembaga, memberikan apresiasi terhadap proyek perubahan Saudara Youngest Nonita dengan judul Pengelolaan Kerjasama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Program ini cukup baik untuk menunjang terwujudnya ketertiban dan kesesuaian tata kelola kerjasama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Semoga program ini dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Serasa demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Heni Susilo-Wardoyo, Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama Sekjen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendukung proper yang disusun oleh Saudari Youngest Nonita dengan judul Pengelolaan Kerjasama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. I'm Bezold. As the resident representative of Friedrich Naumann Foundation for Freedom in Indonesia, I give my full support to the project of change initiated by Mrs. Youngest Nonita regarding cooperation management in the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. Thank you. Terima kasih. My name is Hans Sandlöv. I'm the Chief of Party, the team leader for the USAID Madani Civil Society Support Initiative, a 5-year project that aims to strengthen local civil society organizations in 6 provinces and 32 districts. Semoga hasil dari proyek perubahan ini dapat bermanfaat bagi kementerian yang kita cintai ini, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada mentor, coach, dan pihak-pihak terkait yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya Youngest Nonita, salam pembaharuan.